Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program UNS Menyapa, dan tema sore hari ini adalah SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri tahun 2015. Kembali ke Mas Win. Mas Win, tadi maaf terputus tentang registrasi ya bagi saudara kita yang bidik misi ini. Nah, gimana kelanjutannya Mas setelah online ini Mas? Baik, setelah nanti yang bersangkutan itu direkomendasikan oleh sekolah, yang bersangkutan nanti harus login di bidik misinya. Ya. Nah, setelah login di bidik misi, nanti ada kartu bidik misi begitu. Nah, ini selanjutnya baru bisa register atau pendaftar di SBMPTN. Nah, begitu. Di SBMPTN mengisi biodata lagi dan pilihan prodinya, gitu. Dan nanti cetak kartu. Nah, nanti jadi ada 2 pendaftaran yang sudah dilakukan untuk khusus bidik misi, yaitu di bidikmisi.go.id dan di pendaftaran.sbmptn.org.id. Ya. Seperti itu. Untuk mengetahui bahwa kita atau seseorang sudah terdaftar di bidik misi, nanti tandanya apa Mas? Tandanya bagi seorang yang punya bidik misi itu pertama yang bersama punya kartu bukti mendaftar di bidikmisi.go.id, bidikmisi.dikti.go.id. Ya. Itu satu. Yang kedua, nanti yang di tempat kita ada tanda begitu, yang bersangkutan itu bidik misi begitu. Ya, ada tandanya seperti itu. Oh, gitu. Ya. Terus kemudian jangan lupa ketika di bidik misi nanti kan mengunggah beberapa dokumen. Terkait dengan foto rumah dan seterusnya, itu ada dokumen-dokumen memperlihatkan kondisi keluarga seperti itu, harus nanti itu tolong disiapkan seperti itu. Ya. Harus bayar nggak ini kalau yang bidik misi ini untuk proses ikut SBMPTN ini? Bagi yang pada prinsipnya bidik misi gratis, namun apabila haknya itu sudah digunakan atau sudah diterima di SNMPTN, maka gratisnya itu hilang. Jadi kalau yang bersangkutan kemarin bidik misi dan sudah diterima menjadi salah satu calon mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, maka dan kemudian dia ingin mendaftar lagi di SBMPTN, maka gratisnya hilang. Jadi dia harus bayar, tapi bisa bidik misi. Oh ya. Tapi bisa bidik misi. Seandainya diterima nanti kuliahnya tetap bisa bidik misi. Tapi daftarnya bayar Pak. Oh gitu. Betul. Baik. Terima kasih. Kembali ke Prof. Tarno ini. Prof, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk SBMPTN ini kriteria yang terbesar atau bahkan mungkin satu-satunya adalah nilai ujian ya Prof. Ya. Nah, bagaimana proses tesnya, bahwa tes seleksi bersama perguruan tinggi negeri ini memenuhi prinsip akuntabilitas, transparan dan diskriminatif, barangkali juga termasuk bahwa soal ini tidak bocor gitu Prof. Ya. Tes SBMPTN, tes tulisnya selama ini memang dari soal ini karena sudah diatur di dalam suatu POP yang sangat rigid, yang sangat SOP-nya sudah sangat bagus ya. Maka selama ini tidak ada kebocoran, kami jamin tidak ada kebocoran. Sepanjang semua lini, baik sejak soal itu keluar dari percetakan, diantar dari percetakan ke perguruan tinggi, ke panlok, kemudian sampai depan pintu penyimpanan di panlok, itu semua mengikuti POP. Itu insya Allah kami jamin tidak ada kebocoran. Jadi kami sudah sangat rigid. Misalkan di UNS ini, nanti ketika soal itu dikirim ke Panlok 44 di Solo ini, diantar sampai depan pintu penyimpanan, itu sudah prosedurnya Mas, dan itu ada polisi yang terlibat ikut mengawal, mengantar, kemudian dari tim pusat ada dan juga dari percetakan. Nah, kita di sini juga sudah menyiapkan. Jadi itu nanti akan disimpan di suatu tempat yang dikunci dan kemudian disegel dan dijaga siang malam oleh seseorang. Makanya harapannya waktunya tidak terlalu lama antara jarak kapan soal itu diterima sampai ke ujian. Insya Allah memang betul-betul itu kerahasiaan akan tetap terjamin dan tidak ada kebocoran, yang pasti semacam itu. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang adanya kebocoran yang terjadi di SBMPTN ini, karena selama ini memang kata orang bahkan satu-satunya di Indonesia ini yang masih betul-betul tidak ada ini, itu ya SBMPTN ini, di ASEAN bahkan. Ya, itu rekodnya luar biasa, baik. Jadi tidak pernah ada kebocoran.
Kalau terkait joki ini atau yang lebih ini Prof Nadi ini, bagaimana mengatasi barangkali kemungkinan adanya joki ini, Prof Nadi? Barangkali proses pendaftaran sudah seseorang yang akan masuk memang, tapi barangkali pada saat tes itu ada kemungkinan joki atau tidak, ini bagaimana mengantisipasi ini? Kita ceknya sudah sangat lengkap, dari misalnya identitas waktu masuk, kecocokan antara di foto itu mestinya tidak akan terjadi. Kalau joki yang dulu itu mereka daftar di 2 periode ya, lalu bisa duduk berdampingan joki, tapi sekarang kan diacak. Jadi kalau mereka daftarnya bareng kan mengajak mereka mungkin tersebar di beberapa lokasi begitu itu untuk mengajak. Lalu juga pada waktu mereka masuk juga dilarang membawa alat komunikasi apapun agar tidak dapat berkomunikasi dengan luar atau dengan sesama peserta. Ya. Oh, baik, mudah-mudahan juga tidak terjadi lagi ya. Ya. Kemudian ini Prof, tadi Prof Nadi juga sudah menjelaskan selain tes tulis juga ada uji keterampilan bagi saudara yang seni atau olahraga. Bagaimana ini pelaksanaannya dan tempatnya barangkali Prof? Jadi ujian tulis ini dilaksanakan sehari setelah ujian praktek ini sehari setelah ujian tulis. Itu tanggal 9, maka 10 hari untuk ujian praktek. Juga bisa dilakukan di mana mereka ujian panloknya jadi kalau itu mereka mendaftar untuk Solo itu, kalau ujian di Jakarta prakteknya juga di Jakarta, kecuali kalau di sana tidak ada prodi yang relevan. Jadi misalnya kalau mereka memilih seni rupa, maka harus tahu bahwa di panlok itu ada mempunyai prodi seni rupa. Kalau tidak, dia harus ujian di tempat lain. Oh begitu. Jadi kalau sebelum daftar juga sudah harus melihat tempat daftar itu, fasilitasi ujian tulis atau tidak. Jadi ujian praktek atau tidak. Sebaiknya para calon ini ngecek dulu semua perguruan tinggi mana yang ada prodi itu. Dan barangkali lebih praktis kalau misalnya mereka memilih prodi yang mensyaratkan ujian keterampilan, itu kalau bisa tertulisnya dekat saja, jangan travel terlalu jauh. Misalnya dia mengambil olahraga lalu tesnya di daerah lain yang tidak ada olahraga, dia harus menyeberang provinsi, itu kan jadi masalah. Nah sebaiknya sejak tulis sudah di panlok yang ada prodi yang dia pilih itu, sehingga tidak ada kesulitan pada waktu ujian praktek, tidak ada kesulitan perjalanan. Nah ini barangkali yang belum pernah atau belum tersampaikan informasi ini ya. Harus mengetahui perguruan tinggi di sekitar lokasi adik-adik. Karena pernah terjadi tahun lalu itu mereka ikut olahraga, tetapi dari Purwokerto, Unsud kan tidak punya prodi olahraga. Jadi kepaksa pagi harinya ke Solo dan terlambat ternyata, ini kan resiko. Daripada begitu barangkali pada sejak ujian tulisnya sudah di panlok yang punya prodi yang dia minati itu. Nah kalau begitu terkait dengan pemilihan ini Prof Nadi, seseorang itu bisa memilih di seluruh Indonesia atau bagaimana ini Prof aturannya? Barangkali untuk jalur yang sosbud, yang campuran tadi, atau yang hanya IPA gitu. Jadi begini, tiap orang kan boleh memilih 2. Dua. Kalau hanya 1, jadi maksimum 2. Kalau hanya 1, itu boleh milih ujian di mana saja. Artinya milih prodi di mana, ujiannya di mana saja. Tetapi kalau memilih 2, itu yang 1 harus berada di wilayahnya, bukan di kampusnya, di wilayah itu. Yang 1 boleh di mana saja. Wilayah pan lokal itu tadi. Bukan, kalau misalnya Jawa Tengah itu kan jadi 1 wilayah. Harus di wilayah itu. Baik. Terima kasih Prof. Ya, sahabat kampus, nanti akan kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang SBMPTN. Jangan kemana-mana, tetaplah di UNS Menyapa. Oops.